Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Tribo dalam acara Jala Budaya. Gotong royong adalah suatu hal yang sudah melekat dengan masyarakat Indonesia. Kali ini tamu kita seorang doktor dengan disertasinya tentang Pancasila sekaligus mengupas gotong royong. Akan saya perkenalkan pada pemirsa sekalian, yaitu Bapak Dr. Agustinus Dewantoro Winya, Bapak Wisnu, Dr. Agustinus. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Dewa. Terima kasih. Kemudian di samping saya adalah Bapak Dr. Andes Yusuf Nur Hadi Pujoko, MS MPD. Selamat datang, Pak Yus. Terima kasih. Bagaimana tentang gotong royong ini menjadi landasan utama bangsa kita di dalam berkehidupan? Pak Dewo mungkin bisa menjelaskan. Ahlinya ini. Enggak ahli ya, cuma ngotak-ngotak saja. Jadi begini, itu awal kenapa saya menulis itu ya memang karena dulu kita kan berdiskusi mengenai banyak filosofi, ada banyak filosofi di dunia. Ada Marxisme, ada eksistensialisme, ada macam-macam isme-isme di dunia. Lalu kemudian ketika saya mikir, apa tidak ada ya Indonesia yang bisa mau kita angkat? Kita juga punya filosofi bangsa namanya Pancasila, gitu. Nah, itu kemudian menjadi ketertarikan bagi saya, apalagi kita juga hari-hari ini juga diskusi mengenai Pancasila seakan-akan rame sekali. Ada blog yang mau dalam tanda kutip menghapus Pancasila, juga ada blog yang satunya mempertahankan. Itu kan diskusi yang menarik. Maka kemudian saya mencoba mencari lebih lanjut, lalu apakah itu Pancasila? Lewat tentunya penggalian pertama tentu kan pidato Soekarno mengenai Pancasila, itu yang awal sendiri mengenai cetusan Pancasila. Yang menarik ternyata Soekarno dalam pidato itu 1 Juni 45 itu dia memeras Pancasila menjadi Trisila. Trisila menjadi satu, namanya Ekasila itu. Dan Ekasila itu ternyata gotong royong. Nah, itu kan menarik. Wah, ini berarti filosofi bangsa ini perasaannya itu gotong royong. Nah, kemudian saya gali dan kemudian ya memang sangat menarik itu kalau kita kemudian mau menggali itu, daripada terkesima dengan filosofi luar yang memang baik ya oke, tapi kita juga punya kekayaan yang harus kita gali juga. Lebih membumi gitu ya. Gitu kan Pak Titus. Ya, terima kasih Pak Yus. Bagaimana persepsi Pak Yus tentang gotong royong itu sendiri? Kalau menurut definisi bahasa Indonesia, gotong royong itu bekerja bersama, bekerja bersama. Hanya subjeknya itu belum kelihatan apakah manusia atau binatang yang bekerja bersama. Tapi dari Pak Dewo dengan memeras ini, saya tertarik ketika bicara bahwa ini adalah boleh dikatakan menjadi spiritualitasnya bangsa Indonesia. Jadi kekuatan yang memberi dorongan. Mengapa sih ada semangat 45 ya? Itu karena ya memang keguyupan, kebersamaan bangsa Indonesia ini mau berkembang untuk membangun bangsa ini berdasarkan saripati itu. Sehingga gotong royong yang menjadi boleh dikatakan kekuatan yang diambil oleh founding father kita Pak Soekarno untuk membangun bangsa Indonesia ini. Saya kira Bung Karno memilih ini atau memberikan pengajaran ini bukan tanpa alasan, karena dia sudah melihat bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai suatu kekhasan yang khas ini memang diangkat waktu itu. Bapak Dewo di zaman modern mengangkat itu menjadi sebuah kajian yang ilmiah pada saat ini, sehingga menarik untuk kita lihat. Sehingga ketika kita ngomong gotong royong itu bisa tidak aus zaman, di zamannya dulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Saya kira gotong royong ini akan tetap menjadi filosofi kita dan bisa kita kembangkan di mana-mana, dan itu milik kita. Nggak usah Pak impor isme-isme dari luar, tapi inilah kekuatan yang ada di Indonesia.
bahkan seringkali kan mencontohkan semut ya. Kan gotong royongnya semut. Lawang Indonesia tuh punya manusia, apa yang dicontohkan semut. Lawang Indonesia sendiri sudah punya filosofi itu gitu. Jadi ketika kita membayangkan semut yang gotong royong seperti itu, apakah Indonesia tidak, bangsa Indonesia, manusia Indonesia tidak seperti itu? Mungkin lebih juga. Gitu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Yus. Tadi dikatakan Pak Yus gotong royong itu tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Gimana Pak Dewo? Sekarang sedang lapuk ini, Pak. Oh, segitu ya. Waduh, gimana? Monggo dilanjutkan. Ya, itu juga yang menjadi alasan saya untuk menerapkan ini, karena saya mencurigai ini kira-kira kok sudah lapuk ini. Oh, gitu ya. Maka perlu di-refresh lagi. Indikasinya apa? Ini globalisasi begitu melanda di mana-mana. Orang menjadi makin individual. Oh, gitu. Di mana? Ya coba sekarang orang di mana-mana coba di berbagai RT RW apakah masih ada kerja bakti? Kalau ada pun juga tidak seperti dulu kan. Iya. Gugur gunung begitu juga tradisi yang baik-baik kemudian ya makin lama makin menghilang juga. Siskamling. Sekarang kan makin enak yang bayar satpam selesai. Daripada kita siskamling sama-sama. Jadi kelihatannya memang kita mengalami tantangan hari-hari ini yang luar biasa hebat dengan situasi dunia yang makin individual tadi. Misalnya ya jangan jauh-jauh di rumah lah, di rumah. Harusnya bapak, ibu, anak ngumpul bersama gitu, makan bareng, gotong guyub, gotong royong di rumah. Masing-masing paling pegang HP-nya masing-masing. Jadi HP menjadi orang makin individual, yang dekat makin jauh, tapi yang jauh makin dekat. Nah, kita kan aneh sebenarnya. Iya. Nah, itu kan tantangan bagi kita untuk menghidupi semangat gotong royong. Dan itu kemudian sangat sangat menjadi hantaman juga. Covid ini hari-hari ini juga begitu kan, menghantam dimensi banyak hal, terutama makin orang menarik diri dan seterusnya itu tantangan besar untuk kemudian menjadi bagaimana ya kita semua redefinisi itu. Kira-kira begitu Pak. Saya kalau lapuk ya mungkin sekarang sedang lapuk. Dan perlu usaha dari kita untuk bagaimana ini kita maknai lagi. Mungkin tidak sama seperti dulu iya. Seperti apa tapi berbeda tuntutannya ya. Tapi kita harus juga mengerti bahwa natura kita, kealamian orang Indonesia itu kata Soekarno itu gotong royong. Itu tidak bisa kita hapus. Maka mungkin bentuk-bentuk dan kemudian aktivitasnya mungkin kita perlu pikir ulang seperti apa yang mari kita cari. Begitu kira-kira. Itu Pak Yus tadi yang itu kan merupakan hambatan sendiri dalam menyikapi sikap filosofi gotong royong itu sendiri. Tapi menarik ketika kita kembali pada naturanya gotong royong gitu kan. Mungkin zaman sekarang naturanya itu diangkat dengan dunia modern. Seperti HP yang jauh dari menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Tapi dengan sarana ini mungkin juga bisa menjadi sarana untuk bergotong royong. Gotong royong itu tadi ya. Hanya undang-undang yuk sekarang waktunya ini poskamling. Nah, dengan HP. Kalau dulu kentongan. Padahal kentongan dong datang. Nah, sekarang kentongan jarang ada pakai kentongan, sekarang klonteng atau apa itu. Nah, lebih praktis lagi pakai HP. Sehingga teknologi saya kira tidak membuyarkan naturanya gotong royong. Kalau lapuk mungkin, maka justru sekarang bagaimana supaya gotong royong tidak lapuk. Kelapuannya itu sekarang dibuat dengan makna yang beda di dunia modern sekarang ini. Seperti ya dengan Covid ini memang ya kita harus sadar sungguh penggunaan alat-alat modern, tapi alat modern jangan sampai mengalahkan naturanya, filosofinya bangsa Indonesia. Karena nyatanya dengan pandemi ini ternyata juga banyak orang peduli. Peduli terhadap sesamanya yang ada di seputaran. Dan itu ketika kita mengundang untuk peduli, itu tidak lagi dengan undangan atau apa, tapi WA, Instagram, membuat ini dan sebagainya. Akhirnya orang dengan sukarela berbondong-bondong misalnya membawa barang yang memang mau
sumbangan kepada orang yang membutuhkan itu tidak lagi pakai kentongan, tidak pakai, tapi pakai alat-alat teknologi, sehingga alat teknologi ini bisa membantu atau bisa, kalau bahasa Jawanya ngoleni ya, supaya nggak lapuk lah. Jadi kita tetap kembali pada naturanya gotong royong. Oh, ini kerjasama yang harus dikembangkan terus sampai nanti. Dan kayaknya kok nggak bisa hilang gitu. Makanya ada kegiatan sosial, bahkan ada menterinya, menteri sosial. Nah, gunanya untuk apa ya? Untuk supaya tetap gotong royong lah bangsa Indonesia ini ya. Dan apalagi menteri sosial yang baru, yang baru diharapkan ya itu. Karena saya kira juga Pak Presiden itu melihat ini ya, melihat naturanya gotong royong, maka butuhlah yang namanya orang yang pegang soal sosial. Kan sosial itu akan ya otomatis orang gotong royong itu komunitasnya komunitas sosial. Gotong royong. Kalau dulu kan gotong royong dulu kan seperti pindah rumah, gotong bareng pindah rumah. Terus sekarang pindah beton. Itu kan nggak mungkin. Dulu kan rumah itu hanya di atas apa itu nggak ada beton semua ya gedek ya, digotong di desa. Zaman kecilan saya masih ingat bagaimana orang gotong rumah itu dipindahkan bersama-sama ke tempat yang lain tanpa ngubah ini ya. Sekarang coba beton digotong nggak bisa, tapi kan dengan model yang lain dengan model yang lain gotong royong tetap berjalan di masyarakat kita. Saya kira ini Pak Titus ya cukup menarik, sehingga lapuknya gotong royong itu disiasati dengan makna yang tetap naturanya gotong royong itu apa, bekerja bersama-sama, saling guyup dan sebagainya. Saya kira ini gimana Pak Dewo? Pak Yus tadi betul, itu yang juga kemudian saya katakan, maka kita perlu pemaknaan ulang. Bentuknya mungkin nggak seperti dulu, tantangan kita jelas ya, makin individual, makin macam-macam, dan tadi sudah saya jelaskan juga, Pak Nur juga menjelaskan tadi, dan betul itu. Maka harus kita maknai ulang bagaimana kita menyikapi itu, supaya kemudian filosofi bangsa, semangat bangsa ini tidak kemudian kalah oleh hal-hal kayak begituan. Tadi misalnya soal teknologi, yang namanya teknologi kan bermata dua. Itu bisa menjadi malaikat, juga bisa jadi setan sekaligus. Ya, seperti pisau itu juga bermata dua. Artinya pisau itu berguna bagi manusia untuk misalnya untuk memotong daging, untuk kemudian mengupas mangga, berguna bagi kita. Tapi pisau itu kalau kita salah menggunakan bisa menjadi alat untuk membunuh orang gitu. Seperti HP dan macam-macam, internet, sosmed gitu-gitu. Itu bermata dua juga. Artinya itu bisa kita buat untuk kebaikan. Maka tadi saya katakan memaknanya seperti itu. Mungkin dengan alat komunikasi itu kita bisa gunakan untuk menggalang dukungan dari teman-teman, karya bersama lewat semacam itu, bakti sosial lewat media-media semacam itu baik. Itu yang mau saya arahkan. Tapi ingat, kalau kita tidak kuat di situ juga bisa jadi setan. Di mana HP bisa menjadi ajang perselingkuhan, bisa menjadi ajang ngerasan-rasan, kan begitu-begitu. Artinya memang kita hoax, betul itu betul. Dan itu merusak gotong royong juga. Di mana hoax itu disebarkan begitu massal dan kemudian orang terhasut, lalu kohesi bersama menjadi rusak dan seterusnya. Maka dengan demikian kita tadi saya katakan perlu mencari pemaknaan baru dan bentuk-bentuk baru di era-era yang dewasa ini seperti, dan mungkin dulu tidak pernah kita pikirkan, di mana kemajuan teknologi begitu besar. Sekarang dengan internet begitu luar biasa dan seterusnya itu. Bahkan sekarang belajar tidak perlu lagi ke sekolah, di rumah juga bisa dan seterusnya itu, dan macam-macam. Maka ini tantangan besar bagi kita, bagaimana kita setia menghidupi semangat awal bangsa kita untuk guyup bersama ini di tengah tantangan yang begitu hebat. Saya kira begitu, Pak. Iya. Tadi kata kuncinya tuh mencari apa? Tadi terakhir tadi semangat untuk tetap pada menjaga nilai-nilai gotong royong itu. Tapi baik, nanti kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Pemirsa tetap di dalam acara Jala Budaya. Kami akan hadir sesaat lagi.